Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Malia Makfiroh, nomor pokok mahasiswa 20120101029, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dosen pengampu Haifa Wahyu S. Kepners. Kata imun berasal dari bahasa Latin immunis yang berarti bebas dari beban. Dahulu, imunitas diartikan sebagai daya tahan relatif hospes terhadap mikroba tertentu. Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup yang dianggap asing bagi tubuh. Mekanisme tersebut melibatkan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi yang disebabkan oleh berbagai unsur patogen yang terdapat di lingkungan sekitar kita, seperti virus, bakteri, fungus, protozoa, dan parasit. Sedangkan reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, molekul-molekul, dan bahan lainnya terhadap mikroba tersebut disebut respon imun. Jika sistem imun bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri, virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Sebaliknya, jika sistem imun melemah, maka kemampuannya untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus penyebab demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Sistem imun juga memberikan pengawasan terhadap pertumbuhan sel tumor. Terhambatnya mekanisme kerja sistem imun telah dilaporkan dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis kanker. Ada beberapa penyakit sistem kekebalan, yaitu yang pertama penyakit sistem kekebalan tubuh. Ada AIDS, kanker, sindrom kelainan kronik, asma, dan luka menular. Yang kedua ada penyakit kekebalan alami, ada rematik, alergi, hepatitis, gondok, dan lupus. Upaya meningkatkan sistem imun menjadi penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan imunomodulator, khususnya yang bersifat imunostimulan. Imunomodulator merupakan bahan atau agen yang dapat berinteraksi dengan sistem imun dan menyebabkan peningkatan atau penurunan aspek spesifik respon imun. Beberapa tanaman yang berpotensi sebagai imunomodulator antara lain meniran, sirih merah, dan keladi tikus. Fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Yang keempat, menjaga keseimbangan homeostatis dalam tubuh. Selanjutnya ada respon imun. Respon imun ada dua, yaitu imunitas alamiah atau non-spesifik dan imunitas dapatan atau spesifik. Yang pertama, respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik merupakan imunitas bawaan di mana respon imun terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Yang termasuk dalam respon imun non-spesifik adalah pertahanan fisik, biokimia, humoral, dan seluler. Yang kedua ada respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon yang didapat dari stimulasi oleh agen infektif atau antigen dan dapat meningkat pada paparan berikutnya. Target dari respon imun spesifik adalah antigen, yaitu suatu substansi yang asing bagi hospes yang dapat menginduksi respon imun spesifik. Selanjutnya yaitu penggolongan sistem kekebalan tubuh berdasarkan satu cara mempertahankan diri dari penyakit. Yang pertama ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Ciri-cirinya tidak selektif,
tidak mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya. Exposure menyebabkan respon maksimal segera dan memiliki komponen yang mampu menangkal benda untuk masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh spesifik, yaitu pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Ciri-cirinya bersifat selektif, tidak memiliki reaksi yang sama terhadap semua jenis benda asing, mampu mengingat infeksi yang terjadi sebelumnya, melibatkan pembentukan sel-sel tertentu dan zat kimia, dan perlambatan waktu antara exposure dan respons maksimal. Penggolongan sistem kekebalan tubuh yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, kekebalan humoral. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kali, sel B pembelah akan membentuk sel B pengingat dan sel B plasma. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang mengikat antigen, sehingga makrofag akan mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkaian respon ini disebut respon kekebalan primer. Yang kedua, kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terikat secara langsung. Ketika sel T pembunuh terkena antigen pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkan sel tersebut dengan cara merusak membran sel asing. Apabila infeksi berhasil ditangani, sel T supresor akan menghasilkan respon kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh dan membatasi produksi antibodi. Penggolongan sistem kekebalan tubuh yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan aktif diperoleh secara alami maupun buatan. Selanjutnya yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kebalikan dari kekebalan aktif. Kekebalan pasif diperoleh setelah menerima antibodi dari luar tubuh, baik secara alami maupun secara buatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.